Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Puri yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Saya pikir belum terlambat rasanya ya, kita masih ada dalam suasana. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi, walaupun masih dalam secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah semua keterbatasan kita, Tuhan kita tidak terbatas. Terima kasih buat Pak Samuel Gunawan, semua kepemimpinan di GBI Puri yang telah memberi kepercayaan ini untuk saya bisa sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, mari sama-sama hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari 1-2 ayat yang masih berhubungan dengan Natal, tapi saya akan membawanya untuk kita melihat sebuah prinsip kebenaran penting untuk kita bisa menapaki tahun yang baru ini atau tahun 2021 yang saya percaya ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita. Bukan karena mungkin situasinya lebih mudah, tetapi saya percaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ayat-ayat ini banyak sekali dibahas mungkin dalam momen-momen Natal, tapi tidak ada salahnya untuk kita lihat di awal tahun ini, saudaraku ya, sebagai panduan untuk kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan buat kita sekalian di tahun 2021 ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sampai di situ saja pembacaan kita. Nah, kalau saudara suka dengan judul atau tema khotbah, hari ini saya ingin berbicara tentang Allah Immanuel. Nah, Immanuel tentu merupakan sebuah kata atau istilah yang sangat populer di kalangan orang Kristen, di kalangan kita, karena kata Immanuel ini seringkali dikaitkan dengan Natal. Tapi saudara, mari sama-sama kita perhatikan kapan Immanuel ini muncul, kapan Tuhan menyatakan kepada manusia, kepada kita sekalian, bahwa dia Allah Immanuel. Ada 2 bagian Alkitab yang mencatat kata Immanuel. Yang satu di Perjanjian Lama dan yang satu adalah di Perjanjian Baru. Nah, yang kita baca ini adalah bagian dari Perjanjian Baru atau kata Immanuel yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Nah, tepatnya adalah ketika ada seorang pria yang bernama Yusuf. Dan saya percaya pria ini bukan pria kaleng-kaleng, ini bukan pria yang biasa. Walaupun dia seorang yang sederhana, tetapi dia merupakan pria yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi bapak, menjadi ayah jasmani ketika Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Tuhan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, dan Tuhan memilih seorang pria yang bernama Yusuf. Tentu Yusuf bukan seorang pria yang main-main, saya bilang tadi. Bahwa Yusuf telah diteliti, telah dilihat bahwa ternyata Yusuf inilah laki-laki atau pria yang pantas untuk menjadi ayah jasmani daripada Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini. Nah, dalam peristiwa ini saudaraku, Yusuf sedang dalam keadaan bimbang. Dia sedang dalam keadaan situasi yang sulit. Dia ada di satu keadaan di mana dia diperhadapkan dengan sebuah situasi dilematis sekali. Dia harus membuat keputusan di tengah-tengah kegelisahan, kegalauan yang sedang dihadapi oleh Yusuf. Dia sedang menghadapi masa-masa yang kritis dalam kehidupannya. Dia harus membuat sebuah keputusan. Nah, saudara, Tuhan datang kepada Yusuf itu menyatakan Allah Immanuel di saat-saat seperti itu, saudaraku. Jadi memang kalau kita pelajari, saudaraku, ternyata peristiwa Natal yang dicatat oleh Alkitab atau kelahiran Tuhan Yesus itu ada di dalam satu situasi yang sangat tidak menyenangkan.
bangsa Israel secara keseluruhan sedang mengalami penindasan karena mereka bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lamanya mereka dijajah, mereka ditindas dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Dan dalam peristiwa Natal pertama yang kita baca ini, bangsa Israel sedang dijajah oleh sebuah kekaisaran yang berkuasa waktu itu, yaitu kekaisaran Roma. Kita sama-sama tahu. Dan sebagai bangsa yang ditindas, tentu ada satu situasi yang tidak mudah untuk dilalui oleh bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada zaman itu, termasuk Yusuf. Itu sebabnya kita sama-sama tahu ceritanya Yusuf yang tinggal di Nazaret harus kembali ke Bethlehem karena ada sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus yang memerintah, yang berkuasa waktu itu. Dia harus kembali ke Bethlehem. Disitulah kemudian Yusuf dan Maria bisa melahirkan Yesus. Dan ada banyak lagi situasi yang sangat menyusahkan, menyulitkan buat orang-orang Israel pada zaman itu, karena mereka sedang ditindas, dijajah secara politik, secara sosial, secara ekonomi mungkin juga tidak baik, saudaraku. Tetapi di saat-saat yang tidak baik seperti itulah, di saat-saat yang sulit, secara pribadi Yusuf juga sedang menghadapi satu situasi yang tidak mudah untuk dia lewati. Dia diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana dia harus membuat keputusan. Dia begitu dilematis sekali. Apa yang membuat Yusuf mengalami dilematis ini, saudaraku? Dia punya seorang tunangan. Dia punya tunangan yang bernama Maria. Lalu tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa tunangannya itu, saudaraku, hamil. Dia sudah bisa bayangkan kegalauan, kegelisahan, kecemasan, kemarahan, perasaan-perasaan yang dihadapi oleh Yusuf. Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus. Dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria sebagai tunangannya. Itu sebabnya dia mau mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena ini satu situasi yang tidak mudah untuk dilalui oleh Yusuf, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, Yusuf sedang bertunangan, mereka belum menjadi suami istri, tapi mereka baru bertunangan. Dan saudara harus mengerti bahwa konsep tunangan dalam tradisi atau budaya Ibrani pada zaman itu sama kuatnya dengan suami istri. Hanya mereka belum bersetubuh sebagai suami istri. Tapi pertunangan ini sebuah ikatan yang kuat. Nah, di saat mereka sedang bertunangan itu, Yusuf mendapat kabar bahwa Maria tunangannya itu hamil. Tentu ini sebuah keadaan yang tidak mudah untuk dilewati oleh Yusuf. Tidak mudah untuk Yusuf mengambil sebuah keputusan. Dan ada sebuah pelajaran berharga yang kita dapat lihat dari kisah ini. Di saat-saat Yusuf sedang mengalami kegalauan, kegelisahan, kecemasan, dilematis, dia harus membuat sebuah keputusan besar, keputusan penting dalam hidupnya. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk dia lewati, Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Yusuf, supaya kemudian Yusuf tidak ragu, tidak takut. Berarti Yusuf mengalami ketakutan saat itu, sampai Tuhan datang dalam mimpinya, seorang malaikat yang berkata, "Jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu." Berarti Yusuf ada dalam satu situasi yang tidak mudah. Tapi di saat-saat yang tidak mudah seperti itulah, kemudian Tuhan datang kepada Yusuf dan Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yusuf. Dan Tuhan mengutip satu ayat dari Perjanjian Lama. Dia katakan, "Jangan takut Yusuf mengambil Maria sebagai istrimu, karena Maria mengandung bukan dari manusia, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan hendaklah engkau menamakan anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia." Tapi yang berikut yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Yusuf adalah, semuanya ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Lalu kemudian dia mengutip ayat ini atau firman Tuhan dalam Perjanjian Lama ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk dilewati oleh Yusuf, di tengah-tengah krisis-krisis yang sedang dihadapi sebagai pribadi, sebagai orang Israel pada zaman itu, Tuhan datang kepada hidup Yusuf dan menyatakan diri sebagai Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, pewahyuan tentang Immanuel inilah yang akhirnya membuat Yusuf, saudara lihat, Yusuf tidak ragu akhirnya. Yusuf
berhasil keluar dari ketakutan-ketakutannya. Yusuf bisa bereaksi benar waktu itu. Dia membuat sebuah keputusan yang terbaik dalam kehidupannya. Karena dia telah mendapatkan pewahyuan Immanuel itu, saudaraku. Saya percaya hari-hari ini, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk kita lewati, masa pandemik ini berlangsung sudah begitu lama, berbulan-bulan, bahkan sudah hampir 1 tahun ini. Kita dalam keadaan situasi yang sulit. Semua jadi serba tidak menentu, semua jadi serba tidak pasti. Mungkin kita ada dalam kebingungan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Tidak mudah untuk kita lewati. Tapi saya percaya sama seperti Yusuf, waktu Tuhan datang buat kita, menyatakan dirinya kepada kita, menyatakan bahwa dia Allah Immanuel, itulah yang menjadi modal penting untuk kita bisa lewati dan lalui semua situasi kita hari ini. Dan kita akan tetap menjadi orang-orang yang membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan. Kita akan jadi orang-orang atau jadi pribadi-pribadi yang bisa bereaksi benar dalam kehidupan sama seperti Yusuf. Dan yang saya suka adalah di ayat yang ke-24, ketika Yusuf menerima pewahyuan itu, lalu kemudian Alkitab berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia membuat keputusan penting waktu itu. Dia tidak ragu akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya. Tanpa ketakutan, tanpa keraguan lagi, tanpa kebimbangan, tanpa kegelisahan dan kecemasan, Yusuf akhirnya membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya, mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kita sama-sama tahu, waktu Yusuf membuat keputusan ini, bukan jalan yang mudah yang harus dia lewati. Jangan saudara pikir situasinya akan bertambah mudah. Tidak. Kita sama-sama tahu bahwa kemudian dia harus membawa istrinya itu ke Bethlehem, dan di Bethlehem tidak ada tempat yang baik buat mereka bisa melahirkan anak itu. Dan kemudian belum sampai di situ juga, saudaraku. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa Herodes kemudian marah besar dan dia bantai semua bayi-bayi di Bethlehem. Tapi Tuhan menuntun Yusuf, dia harus membawa Yesus pergi ke Mesir lewat sebuah perjalanan panjang. Dan setelah sampai di Mesir, mereka tinggal beberapa waktu dan Yusuf kemudian harus kembali lagi ke Israel. Tidak mudah jalannya, tetapi Yusuf telah menerima sebuah pewahyuan yang dahsyat untuk kemudian dia bisa melihat hari depan, hari esok yang penuh harapan. Dan dia berjalan dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hari ini yang kita butuhkan di tahun yang baru ini adalah pewahyuan baru dari Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Saya percaya di tengah-tengah masa yang sulit ini, di wabah pandemik yang berkepanjangan ini, ada banyak orang mungkin yang melihat semua serba tidak menentu, jadi tidak pasti dan lain sebagainya. Ada banyak mungkin kebingungan, kita bingung untuk buat keputusan apapun. Tapi percayalah saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti ini, yang kita butuhkan adalah pewahyuan dari Tuhan. Yang kita butuhkan adalah Tuhan datang secara pribadi kepada kita dan menyatakan dirinya kepada kita supaya kemudian kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagian yang pertama daripada Immanuel ditulis di dalam perjanjian lama. Jadi malaikat Tuhan ini mengutip nats dari perjanjian lama atau nubuatan dari perjanjian lama ketika ada seorang raja yang berkuasa di kerajaan Yehuda, namanya Raja Ahaz. Nanti saudara bisa periksa itu di dalam Yesaya pasal yang ke-7, saudaraku. Ahaz adalah seorang raja yang berkuasa waktu itu, tapi waktu itu dia sedang menghadapi juga kebingungan. Dia sedang juga menghadapi krisis. Dia juga sedang menghadapi masa-masa yang sukar dalam pemerintahnya. Kenapa? Karena ada 2 kerajaan yang sedang mengepung dia hari itu. Saat itu kerajaan Aram kemudian bersatu dengan kerajaan Israel, lalu kemudian mengepung Raja Ahaz, kerajaan Yehuda ini. Dan saudara tahu itu situasi yang tidak mudah untuk dilewati oleh Ahaz. Dia coba melawan, tapi ternyata dia mengalami kekalahan di situ. Di situ sebabnya dia mengalami ketakutan, dia mengalami mungkin putus asa di sana. Nah, di tengah-tengah situasi yang krisis seperti itu, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk Raja Ahaz, walaupun raja ini bukan seorang raja yang baik sebenarnya, tapi Tuhan melalui Nabi Yesaya datang kepada Raja Ahaz dan menyatakan firman Tuhan kepada Ahaz bahwa
Kau nggak usah takut, kamu jangan takut menghadapi semua situasi ini. Bahwa ada Allah Immanuel. Tuhan menyatakan dirinya kepada Ahaz sebagai Allah Immanuel dalam Yesaya pasal 7 itu. Dia cuma ingin beritahu kepada Ahaz, dan termasuk hari ini, Tuhan juga ingin memberitahu kepada kita, sebesar apapun situasi saudara, sesulit apapun kesukaran yang saudara sedang hadapi, Tuhan adalah Tuhan yang tetap ada buat saudara dan saya. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kita. Dia Allah Immanuel. Berarti dari dua bagian firman Tuhan, di mana Allah menyatakan dirinya kepada Raja Ahaz dan kepada Yusuf sebagai Allah Immanuel, kedua orang ini sedang ada dalam situasi yang tidak baik. Mereka sedang ada dalam situasi yang sulit. Mereka sedang diperhadapkan dengan dilematis, situasi keadaan di mana mereka harus membuat keputusan di tengah-tengah situasi yang sukar buat mereka. Tapi Tuhan datang buat kedua orang ini dan menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ada dua kebenaran penting yang kita bisa pelajari daripada pernyataan Tuhan kepada dua orang ini, dua pribadi ini di dalam Alkitab. Waktu Tuhan menyatakan Allah Immanuel di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, situasinya hampir mirip. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan datang untuk menyatakan dan meyakinkan Yusuf dan Raja Ahaz bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap hadir buat kita. Tuhan adalah Tuhan yang tetap ada buat kita. Itulah yang paling penting. Bukan situasi kita yang penting. Bukan keadaan yang sukar yang kita hadapi yang penting. Isunya bukan itu yang terpenting. Situasinya mau baik, situasinya mau tidak baik. Bukan situasinya yang menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan dan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita adalah siapa yang berada bersama dengan kita. Siapa yang menyertai kita. Itu yang penting. Siapa yang bersama dengan kita. Kalau saudara jalan bersama dengan Tuhan, kalau saudara yakin, saudara sadar bahwa gini, Tuhan ada buat saudara, apapun situasi saudara, itulah yang membuat kita akan bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berada bersama dengan kita, bahkan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dia Tuhan yang lebih besar daripada semua situasi kita. Dia Tuhan yang lebih besar daripada ketakutan-ketakutan kita sekalipun. Dia Tuhan yang lebih besar daripada apa yang saudara dan saya takuti. Semakin banyak hari ini orang dicengkeram dengan ketakutan, tapi ketahuilah saudaraku, waktu engkau dapat pewahyuan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah adalah Allah yang ada buat saudara dan saya. Dia Tuhan yang hadir, yang bersama dengan saudara, bahkan dia tinggal dalam saudara dan saya. Itulah yang bisa membuat kita melangkah dan berjalan dalam sebuah keyakinan, dan dengan keyakinan ini kita bisa hadapi semua situasi kita, dan kita tetap bisa melihat kemenangan. Saya percaya ada hari esok yang penuh harapan yang Tuhan siapkan buat kita. Hari esok yang penuh harapan tidak ditentukan dengan situasi kita, tidak ditentukan dengan keadaan-keadaan di sekitar kita, tapi hari esok yang penuh harapan ditentukan siapa yang hadir dan bersama dengan kita. Alkitab berkata, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Inilah yang merupakan teriakan daripada tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Kita belajar dari Alkitab bahwa Alkitab ingin memberitahu kepada kita, siapapun orang yang paling hebat di Alkitab yang dicatat oleh Alkitab, sebenarnya mereka cuma orang-orang biasa yang gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Yang membuat mereka jadi hebat adalah karena Tuhan bersama dengan mereka. Apa yang membuat Musa jadi hebat? Bukan karena Musanya yang hebat. Musa seorang pemimpin biasa, seorang yang sebenarnya nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa dia bisa membelah laut Teberau? Laut Merah bisa terbelah, saudaraku. Dia sentuh bukit batu dengan tongkatnya. Bukit batu mengeluarkan air, memancarkan air. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menurunkan mana dari langit. Tuhan mengirim burung puyuh buat bangsa Israel di padang gurun. Hal-hal besar, perkara-perkara besar terjadi buat bangsa Israel. Bukan karena Musa yang hebat, tapi karena penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup Musa. Musa tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Itu sebabnya teriakan Musa dalam Keluaran pasal 33. Jangan suruh kami berangkat. Jangan suruh pergi kami kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Jadi teriakan Musa sebuah teriakan yang luar biasa. Bahkan Tuhan berkata begini kepada Musa, Musa berangkat, aku akan mengutus malaikatku
untuk menyertai kamu dan bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi Musa berkata gini, jangan suruh kami berangkat kalau engkau tidak beserta dengan kami. Jadi buat Musa, malaikat Tuhan oke, tapi tidak cukup. Yang Musa mau adalah Tuhan bersama dengan dia. Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Itulah yang membuat Musa yakin bahwa mereka dapat berjalan sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Saudara, hari ini saya tidak tahu situasi saudara, tapi percayalah, kalau Tuhan beserta dengan saudara dan saya, kita akan sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin jalannya tidak mudah, tapi percayalah saudaraku, kalau Tuhan yang menyertai kita, Allah Immanuel itu, dia ada buat kita. Dan Allah yang ada buat kita bukan Allah yang kaleng-kaleng, bukan Allah yang biasa-biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya apapun situasinya. Dan kehebatan Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita. Apa yang tidak mungkin buat saudara, selalu mungkin buat Tuhan. Apa yang mustahil buat saudara, tidak mustahil buat Tuhan. Itulah Allah Immanuel. Dia ada buat saudara. Dia mau berjalan bersama dengan saudara. Dia mau menolong saudara. Dia mau menyatakan kuasanya buat saudara. Sebab dia Allah Immanuel. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudaraku, apa yang dimaksud dengan Allah Immanuel itu? Tuhan ingin menyatakan kepada kita hari ini bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita, dia bukan sekedar Tuhan yang mau menolong saudara dan saya. Puji Tuhan buat pertolongannya. Puji Tuhan buat semua perlindungan Tuhan buat kita sampai hari ini. Tapi tahukah saudara, waktu dia menyatakan dirinya kepada Yusuf sebagai Allah Immanuel, dia menyatakan dirinya kepada Ahaz sebagai Allah Immanuel, dia juga Allah yang sama yang akan menyatakan dirinya kepada saudara saya sebagai Allah Immanuel. Dia sedang ingin berkata kepada kita, mari berjalanlah bersama dengan aku. Aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku Tuhan yang akan berjalan menyertai engkau. Tapi Allah Immanuel juga ingin menyatakan kepada kita bahwa aku Tuhan yang mau menuntun engkau. Aku Tuhan yang mau memimpin engkau. Aku bukan sekedar berjalan bersama dengan engkau, tapi aku Tuhan yang mau menuntun dan memimpin engkau. Persoalan banyak orang Kristen hari ini, kita mau ditolong, kita mau lihat perlindungan Tuhan. Kita bahkan dalam doa-doa kita suruh Tuhan tolong, kita suruh Tuhan memberi perlindungan buat kita. Salahkah? Tidak salah. Tapi masalahnya adalah seringkali kita cuma jadi orang Kristen yang mau ditolong Tuhan. Kita cuma mau jadi orang Kristen yang mau lihat mujizat Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau dituntun dan dipimpin Tuhan. Allah Immanuel ingin memberitahu kepada kita bahwa ini, dia Tuhan yang ada buat saudara dan saya. Tapi dia juga Tuhan yang mau menuntun perjalanan hidup kita. Dia Tuhan yang mau memimpin kita. Maukah saudara dipimpin Tuhan? Maukah saudara dituntun Tuhan? Hari ini ada banyak orang yang bertindak, membuat keputusan dengan keinginan-keinginannya. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan, mereka putuskan apa yang mereka mau. Hari ini, serahkan diri saudara. Biarlah saudara dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Dia Allah Immanuel yang mau menuntun saudara dan saya. Dia bukan hanya Tuhan yang mau terlibat dalam semua urusan saudara dan mau menolong saudara, tapi dia juga Tuhan yang mau menuntun dan memimpin saudara dan saya. Dan waktu Tuhan menuntun kita, percayalah, Tuhan tidak pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Tuhan tidak pernah menuntun kita ke jalan yang keliru. Tuntunan Tuhan selalu membawa kita ke jalan yang benar. Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang menyenangkan buat kita, tapi jalan yang benar, jalan yang terbaik. Walaupun seringkali harus kita lewati dengan sesuatu yang tidak mudah. Tapi percayalah, tuntunan Tuhan yang ajaib itu akan membawa kita ke tempat-tempat terbaik dalam kehidupan kita. Masa depan yang penuh harapan, bukan janji kosong yang Tuhan berikan kepada kita. Hari esok yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan, itu akan kita alami kalau kita membiarkan Allah Immanuel, Allah yang besar, Allah yang berkuasa itu menuntun dan memimpin kita. Jangan jadi orang Kristen yang cuma mau ditolong Tuhan. Jadilah orang percaya yang juga mau dituntun oleh Tuhan. Dia Allah Immanuel. Hadapi semua krisis ini, saudaraku. Hadapi semua masa-masa sukar ini, saudaraku, dengan Allah Immanuel. Oh, dia ada buat saudara, dia bersama dengan saudara, dan dia mau terlibat dalam semua urusan saudara. Dia Tuhan yang bersedia dan mau menolong saudara. Dia Tuhan yang mampu menolong saudara. Tapi juga dia Tuhan yang mau menuntun dan memimpin kita. Hari ini kita belajar dua hal dari Immanuel.
Waktu Allah menyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah Immanuel, Dia bukan hanya sekedar mau memberitahu bahwa Dia ada buat saudara dan saya. Dia sanggup lakukan semua perkara dalam hidup saudara. Dia mau tolong saudara dan saya. Dia mau menyatakan kuasanya buat saudara. Dia mau terlibat dalam segala yang kita hadapi. Tapi Dia juga ingin menyatakan kepada kita sebagai Allah Immanuel, Dia Tuhan yang mau menuntun dan memimpin kita. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Penyertaan Tuhan ini yang kita butuhkan. Mungkin bukan sekedar vaksin yang kita butuhkan untuk lewati masa pandemi ini. Puji Tuhan buat vaksin yang sudah ditemukan. Tapi buat saya yang jauh lebih penting bukan vaksin. Yang jauh lebih penting adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan inilah yang membuat kita dapat berhasil dalam segala jalan kita. Penyertaan Tuhan inilah yang memberikan jaminan kepada kita bahwa kita punya harapan dan punya hari esok yang gilang gemilang. Hari ini jangan berjalan tanpa Tuhan. Jangan berjalan dengan dirimu sendiri. Jangan berjalan dengan keinginan-keinginan dan pikiranmu sendiri. Berjalanlah dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan, Immanuel itu, dalam kehidupan kita. Saya percaya, waktu kita berjalan bersama Allah Immanuel, kita akan melihat perkara-perkara besar di sepanjang tahun ini. Tidak mudah. Mungkin banyak situasi yang tidak menyenangkan harus kita lewati, tapi percayalah, janji Tuhan buat kita adalah kemenangan dan hari esok yang penuh dengan harapan. Pelajari Alkitab saudara. Alkitab kita berisi adalah bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab ini mengalami hal-hal yang besar, perkara-perkara besar, bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka disertai oleh Tuhan yang hebat. Mereka disertai oleh Allah Immanuel. Daud berhasil dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan musuh-musuhnya dalam peperangan. Bukan karena Daud jago, bukan karena Daud hebat, karena Daud telah dididik dalam ilmu militer, peperangan yang luar biasa, bukan. Tapi karena Daud, Alkitab bilang, disertai oleh Tuhan. Yusuf berhasil dalam segala yang dia kerjakan. Baik dia ada di rumah Potifar, dia ada di dalam penjara, bahkan ketika dia menjadi raja muda di Mesir. Tuhan membuat Yusuf berhasil. Catatan Alkitab adalah bukan karena Yusuf pintar, tapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Kunci dalam kehidupan ini adalah ketika kita disertai Tuhan. Waktu Yosua menghadapi situasi yang sulit, Musa mati, dia harus memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan yang deras untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan meyakinkan Yosua sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua, sama seperti aku menyertai Musa, aku pun akan menyertai engkau. Jadi penyertaan Tuhan inilah yang menjadi faktor utama dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat saudara, supaya di tahun ini saudara menjejakinya dengan penyertaan Tuhan, dengan Allah Immanuel. Allah yang mau menolong saudara, yang mau berjalan bersama dengan saudara, tapi juga Tuhan yang mau menuntun dan memimpin kehidupan kita. Selamat menjejaki tahun 2021 ini, dan selamat melihat dan menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat Allah Immanuel. Yang kami butuhkan hari-hari ini bukan sekedar vaksin, bukan sekedar obat, penawar daripada pandemi ini. Tapi yang kami butuhkan sesungguhnya adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami tidak disertai Tuhan, apa jadinya kami? Kami percaya hari ini bahwa penyertaan Tuhan itulah yang paling penting. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah tuntunan dan pimpinan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Biar hari ini kami memutuskan dalam kehidupan kami untuk mengikuti jejak-jejak Tuhan. Kami mengikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami Allah Immanuel yang dahsyat itu. Sehingga apapun yang ada di hadapan kami percaya kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan Immanuel, Allah Immanuel itu berjalan bersama-sama dengan kami. Berkati umatmu hari ini untuk hadapi semua situasi di tahun 2021 ini. Sehingga umatmu dapat melihat Allah Immanuel itu nyata dalam hidup mereka. Dan mereka melihat dan menikmati hari depan, hari esok yang penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you.